Buah limau, buah rambutan, matang harum buahnya jatuh. Warga Rio yang cinta keadilan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah saudara sekalian, kita berkumpul hari ini untuk membersamai warga Rempang, ya. Gimana bisa masuk? Ya, peta Pulau Rempang tadi sudah ditunjukkan oleh saudara kita dari Walhi, tidak perlu saya ulang. Ya, ya. Ada 13 hal yang kita telah belajar dari kasus Rempang ini. Jangan sampai kita tambah umur, waktu kita terbuang, tapi kita tidak makin pandai, tidak makin kuat imannya, tidak makin soleh amalnya, ya. Ya, ini saya sistematikakan, ya. Yang pertama kita belajar bahwa akar dari kasus Rempang dan ratusan kasus serupa di Indonesia adalah sekularisme. Apa ini? Makanan apa ini? Ya. Nanti kita bahas. Ya. Kemudian sekularisme inilah yang menubuhkan undang-undang agraria, undang-undang kehutanan, juga undang-undang cipta kerja, juga undang-undang yang melandasi APBN, ya, juga sasaran dan target-target pembangunan, ya. Kemudian itu pula yang memudahkan kaum pebisnis atau yang kita sebut oligarki untuk berperan. Mereka mengundang investor, investor ini diatur atau didasari oleh sesuatu yang kadang-kadang kita nggak memikirkannya, yaitu geopolitik. Tadi disampaikan oleh Ustadzah Fika dan juga oleh Ibunda Azlaini Agus, ya. Kemudian juga ada peran teknologi di sana, teknologi geospasial, juga ada masalah yang terkait dengan ekologi, ya, ada masalah yang terkait dengan masyarakat, ada disitulah ada komunikasi, dan kemudian jangan lupa ada agenda pemilu 2024 yang semuanya ini bermain luar biasa. Ini adalah persoalan-persoalan yang membelit, ya. Jadi membahas kasus Rempang ini memang membutuhkan konsentrasi, membutuhkan fokus, membutuhkan energi yang besar, ya. Oleh karena itu warga Rempang jangan kita biarkan berjalan sendiri. Demikian juga warga tempat-tempat lain di Nusantara, warga di Mandalika, warga di Pulau Komodo, warga di Pohewanto, Gorontalo, warga di Morowali. Masih banyak teman-teman yang selama ini luput dari perhatian kita karena mungkin kita belum menyadari situasi yang besar seperti ini, ya. Baik, saudara-saudara sekalian, saya katakan akar masalahnya adalah sekularisme. Kenapa? Karena sekularisme inilah yang menjadikan masalah pertanahan seolah tidak boleh ditarik sebagai ranah agama Islam. Ada tokoh-tokoh yang mengatakan itu kasus Rempang jangan ditarik-tarik ke dalam politik identitas. Bahkan kemarin ketika kasus di Gaza meledak, ada tokoh agama yang mengatakan itu konflik di Palestina jangan dibawa-bawa ke ranah agama. Coba bayangkan tahun 1945 ketika Syekh Hasyim Asy'ari mengumumkan resolusi jihad untuk melawan sekutu yang dibonceng Belanda, ada orang-orang yang mengatakan itu konflik Indonesia Belanda jangan dibawa ke ranah agama. Kira-kira kita merdeka enggak kita saudara-saudara? Gawat ini. Sekularisme ini sudah semakin menggawat, jadi kanker di tubuh masyarakat kita, ya. Seolah-olah persoalan publik seperti ini harus ditata semata-mata hanya dengan akal sehat dan asas manfaat, tidak boleh bawa-bawa agama. Akibatnya banyak aneka syariat Islam yang melindungi masyarakat, ya, di soal pertanahan dan juga soal-soal yang lain, itu syariat tidak digubris, bahkan dilirik pun tidak, ya. Yang terjadi kemudian syariat persoalan publik ini kemudian ditata hanya berdasarkan nafsu sesaat yang dibungkus seolah-olah legitim dengan proses yang mereka
klaim seolah-olah demokratis. Ya. Jadi kadang-kadang demokrasi ini menjadi demokrasi palsu, ya, pembungkus atau legitimasi untuk nafsu sesaat orang-orang yang kadang-kadang kita nggak kenal siapa mereka, ya. Nah, sekularisme ini juga yang memunculkan banyak undang-undang yang lain, undang-undang kehutanan, undang-undang minerba, undang-undang cipta kerja, ya. Jadi inilah yang kemudian menjadi masalah yang mendasari kasus di Rempang ini, ya. Jadi kalau dalam Islam, ya, filosofinya tanah itu sebenarnya aslinya, hakikinya adalah milik Allah, dan Allah sebagai pemilik hakiki itu memberikan izin, ya, memberikan izin kepada manusia untuk mengelola tanah itu berdasarkan hukum-hukum Allah, ya. Dan itu bukan kata-kata saya, itu adalah sudah ditulis dalam kitab sangat klasik, ya. Imam Abu Yusuf itu menulis kitab Al-Horas sudah 1200 tahun yang lalu, tahun 193 Hijriah. Demikian juga Imam Abu Ubaid tahun 224 Hijriah menulis kitab Al-Amwal. Sudah klasik sekali ini, ya. Jadi kalau ada orang yang ngakunya tokoh Islam, ulama apalagi nggak tahu ini, ya mungkin sudah lupa atau pura-pura lupa, ya. Atau sekolahnya dulu jangan-jangan ijazahnya palsu, ya. Pesantren dan ijazahnya nggak tahu saya, ya. Nah, menurut agraria Islam, tanah dapat dimiliki dengan 6 cara, dengan jual beli, dengan waris, ya, dengan hibah, dengan ihyaul mawat. Ihyaul mawat itu ada tanah mati, ya, nggak produktif sama sekali, terus dihidupkan, ya. Kemudian juga bisa dengan tahjir. Tahjir itu membuat batas pada tanah mati. Tanah mati nggak ada pemiliknya, nggak diapain, dikasih batas, boleh jadi milik dia, tapi ada tapinya nanti, ya. Kemudian iqta'ud daulah, ya, pemberian negara kepada rakyat. Nah, ini, ya, ada di dalam kitab As-Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Muslah, ya, karya Syekh Abdurrahman Al-Maliki. Tapi tanah yang sudah dimiliki ini kalau dibiarkan terlantar lebih dari 3 tahun, itu tugas negara untuk menarik kembali, ya. Jadi tanah itu nggak boleh untuk objek spekulasi, ya. Kalau sekarang kan enak, ya, orang beli tanah dijemur aja, ya, dijemur aja, nggak usah diapa-apain, nanti harganya naik, gitu kan. Itu repot sekali itu, ya. Nah, dengan cara ini maka tanah pertanian akan selalu produktif, ya. Nah, untuk kasus Rempang ini, ya, tanah di Rempang itu dulu adalah milik rakyat, ya, tanah Rempang itu milik rakyat yang sah karena rakyat Rempang itu sudah eksis dari tahun 1700-an, ya. Jadi kemungkinan besar dulu rakyat Rempang ini mendapatkan tanah itu melalui mekanisme ihyaul mawat, ya, tanah mati dihidupkan, atau tahjir, ya, bikin batas, ya. Sehingga mereka menurut hukum Islam itu sah meskipun belum ada dokumennya, ya, sah, ya. Ibaratnya orang menikah sudah ada mempelai laki perempuan, sudah ada walinya, ya, sudah ada saksinya, sudah ada ijab kabul dengan maharnya, ya sudah sah meskipun belum didaftar di KUA, ya. Sudah sah itu. Nah, cuma memang kemudian ada masalah nanti kalau belum daftar ke KUA. Nah, jadi generasi-generasi setelahnya itu boleh mendapatkan kepemilikan tanah itu melalui warisan, jual beli, atau hibah, ya. Jadi klaim pemerintah, ya, itu yang katanya tanah yang tidak bersertifikat itu milik negara, itu sebenarnya meneruskan ajaran dan aturan dari penjajah Belanda, yaitu namanya domain verklaring, ya. Kemudian jadi di negeri ini, ya, itu ada aturan bahwa tanah yang tidak bersertifikat itu otomatis milik negara. Ini memang agak aneh, ya, karena meneruskan Belanda. Di Undang-Undang Pokok Agraria itu sebenarnya nggak begitu, ya. Negara itu hanya menguasai, bukan memiliki. Beda loh, menguasai dan memiliki itu beda, ya. Kalau menguasai itu untuk diatur peruntukannya untuk siapa. Negara itu nggak memiliki begitu, ya. Nah, tapi di negeri ini faktanya, ya, BPN, ya, Badan Pertanahan Nasional, itu kemudian memberikan hak kepada siapapun yang mengurusnya, ya, berupa HGU dan HGB, ya, selama kurun waktu tertentu. Ada yang kemudian ditingkatkan jadi hak milik. Tapi untuk hak milik itu dibatasi luasannya, kemudian satu orang itu hanya maksimum punya hak milik 5 bidang, ya. Tapi kalau HGU dan HGB itu bisa besar sekali, mau 1000 hektar dikasih, mau 1,5 juta hektar dikasih. Itu kenyataannya seperti itu, ya. Nah, kemudian, ya, selain
yang yang oleh BPN, ada yang oleh kehutanan. Ya, kehutanan itu menyatakan sebuah area yang merupakan kawasan hutan. Ya, jadi negeri ini tanah dibagi dua, satu wewenang BPN, satu wewenang kehutanan. Nah, yang untuk kawasan hutan itu kadang-kadang juga diberikan hak namanya hak pengelolaan lain ya, atau hak pengusahaan hutan ya. Nah, itu kadang-kadang tidak peduli apakah di situ ada masyarakatnya apa enggak ya. Sehingga di Indonesia itu faktanya data terakhir itu ada 25.863 desa berada di dalam kawasan hutan. Indonesia punya desa itu sekitar 85.000. Jadi ini lebih dari seperempatnya ya, itu di dalam kawasan hutan ya. Sehingga mereka tidak bisa menikmati pembangunan. Kenapa? Karena PLN mau bikin listrik ke sana itu menurut Undang-Undang Hutan dilarang ya, tidak boleh masuk ke sana. Dan rakyat di situ juga nggak bisa punya sertifikat ya, seperti itu. Nah, itu kalau sudah kawasan hutan, nanti negara tadi bagi-bagi HPH atau HPL itu ya untuk perkebunan ya, kebun sawit, tambang batu bara, untuk pariwisata. Tahu-tahu hilang aja hak warga masyarakat itu ya, kayak di Komodo ya, di Morowali, seperti itulah ya. Jadi kasus Rempang ini sebenarnya tidak bukan hal yang baru ya. Nah, mereka yang dapat HGU, HGB ataupun HPL ya di kawasan hutan itu mereka bayar ya, mereka bayar uang ya. Dan mereka itu ya dianggap memberikan pemasukan untuk negara. Sedangkan rakyat yang sudah tinggal ratusan tahun kan nggak memberikan masukan untuk negara ya, paling bayar PBB. Tapi PBB juga nggak bisa, belum ada haknya gitu kan, itu repot gitu ya. Jadi bagi negara mereka dianggap tidak ada kontribusinya, bahaya itu ya, paradigma yang cara pandang pemerintah. Tapi kalau pengusaha tadi, Tommy Winata, dia keluar uang 3,6 triliun ya, PNBP 30 tahun untuk 17.000 hektar. Wah itu. Ya. Jadi 1 meter persegi itu cuma Rp26.000 dalam 30 tahun. Kalau pemerintah berhasil bikin real estate, 1 meternya bisa 2 juta itu. Ya. Jadi dari 26.000 jadi 2 juta. Ya, itu keuntungannya berlipat-lipat ya. Ya. Tapi karena kemarin itu ya Tommy Winata mau bikin itu nggak jadi-jadi dengan berbagai sebab ya, karena dia pinginnya bikin kota yang laku. Nah, laku tuh biar apa? Biar duitnya cepat balik ya. Kalau nggak laku kan nggak balik. Nah, dia ingin bikin tempat judi, tadi sudah ceritakan oleh Bunda Azla ini, ternyata nggak dikasih izin ya. Ya memang nggak bisa ya, undang-undang kita masih ada undang-undang yang tidak membolehkan perjudian ya. Malaysia punya terbatas ya di Genting Highland ya. Nah, sehingga dia sampai 19 tahun itu nggak dipakai ya. Itu akan habis tahun 2033 haknya Tommy Winata itu ya. Jadi dia buru-buru nih, wah harus hunting dana segar gitu kan ya. Nah, supaya agak murah ya dia cari tempat yang sudah dibangun oleh masyarakat Rempang. Kalau dia sama sekali baru, tempat yang baru yang masih hutan-hutan itu kan repot itu kan, infrastrukturnya lebih mahal, maka dia pakai dengan segala cara ya untuk menggusur yang sudah ada itu, sudah jalannya sudah jadi ya, sudah ada listriknya begitu ya. Nah, ini ada cerita yang lebih detail ya, tidak saya ceritakan waktu yang terbatas. Kemarin ditulis oleh Profesor Hanif Nurholis ya, yang mengkritiki tadi soal sebenarnya negara itu nggak punya, negara tidak memiliki tanah, tapi negara menguasai tanah ya. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi. Jadi untuk dapat memiliki tanah bagi warga Rempang itu sebenarnya cukup bukti bahwa mereka itu warga negara Indonesia. Kemudian ada pernyataan mereka tinggal di sana ya oleh kepala desa ya. Itu kan ada desanya kan ada. Masa desanya nggak ada ya? Ada sekolah segala ya. Dan mereka menunjukkan KTP, sudah cukup ya. Sebenarnya cuma itu aja, tapi yang nggak diurus-urus. KTP itu ada warga negara loh ya. Ini kalau KTP Cina ya, ini KTP Indonesia, tapi warga negara Cina itu nggak bisa punya properti di Indonesia ya. Ya, ini saya cepatkan saja ya. Jadi cukup sebenarnya ini surat dari keterangan dari kepala desa, mungkin surat PBB ya. Mereka meskipun nggak punya sertifikat tuh dipungut PBB juga ya. Kemudian tanda bukti tadi ya, KTP yang sah tadi ya. Nah, saudara-saudara sekalian ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu memang undang-undang yang
monster ya, undang-undang saya monster. Itu undang-undang itu Bunda Azani pernah di DPR ya. Ya. Undang-undang Cipta Kerja itu teksnya, batang tubuhnya itu isinya kurang lebih 1.200 halaman ya. Penjelasannya itu 1.800 halaman, 3.000 halaman sendiri. Dan undang-undang itu hanya bisa dibaca bersama 79 undang-undang yang lama ya. Jadi total lebih dari 200.000 halaman. Saya tidak percaya kalau ada anggota DPR yang pernah membacanya. Saya tidak percaya ya. Itu bacanya lama sekali bacanya ya. Jadi luar biasa. Saya kebetulan pernah mengikuti seminar masalah ini ya. Dan itu sempat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian apa yang terjadi? Satu hakim itu kan 5-4 ya. Hakim konstitusi ada 9 orang, 5 batalkan, 4 tidak ya. Nah, satu hakim yang diutus sama DPR kemudian di reshuffle ya. Nah, sekarang lolos ya. Jadi kemarin pemerintah disuruh mengganti undang-undang itu enggak diganti, tapi diganti dengan perpu. Perpunya isinya sama ya. Nah, setelah itu kemudian ya dibawa lagi sama banyak orang ke MK lagi, MK-nya sudah ganti sehingga kemudian undang-undang itu sah ya, tidak di kotak-atik lagi. Isinya sama itu ya. Ya, kemudian ya pembangunan itu dasarnya sekularisme ya, itu tiba-tiba masuk PSN kan ya. Jadi kawasan wisata terpadu eksekutif ya. Wah, dia ngomong besar nih, Tommy bilang nanti ada 186.000 tenaga kerja ya, entah dari mana, mungkin dari Cina atau dari mana nggak tahu itu ya. Banyak sekali ya. Kemudian katanya ada sinyi internasional dan sebagainya ya. Ini akurasi klaim ini diragukan karena aset sinyi itu tidak sebanyak itu ya, dan banyak proyek sinyi itu di mana-mana tidak jalan ya. Kemudian ya tadi tahap awal pemerintah sediakan 1.154 hektar clear and clean. Clear and clean itu yang jadi masalah. Lahan di Rempang itu 16.000 hektar. Yang clear and clean ya jelas cuma lahannya masyarakat kampung tua itu. Ya kalau masih hutan rimba kan dia susah gitu kan. Jadi itulah persoalannya ini ya. Ini kekacauan ini. Kemudian karena itu PSN boleh ngambil dari APBN, itu juga kacau. APBN itu mestinya hanya untuk proyek yang untuk masyarakat, bukan proyek bukan untuk swasta ya. Jadi kalau dikelola oleh BUMN atau BUMD itu boleh. Tapi ini kan dikelola oleh PT Makmur Elok Graha tadi ya, PT Mek punya Tommy Winata tadi. Ini sudah amburadul juga ya. Ini memaksakan diri nggak punya uang ya, lalu gelar karpet merah untuk investor swasta asing dengan segala kemudahan. Karena sudah PSN itu sudah jalan tol itu semuanya cepat gitu ya. Di mana-mana itu di Mandalika di dekat Ujung Kulon itu juga ada ya dan sebagainya. Nah, kemudian ya itu tadi, kenapa harus 16.000 hektar? Ada pabrik kaca terbesar di dunia itu namanya Fuyao Glass Industry Group. Itu dia punya pabrik di Cina, punya pabrik di Amerika. Yang di Cina itu 128 hektar, yang di Amerika 200 hektar. Kenapa minta 1.000 hektar lebih? Ya, itu diantara ada dusta di antara mereka ya. Jadi itu yang ini fotonya di Amerika nih ya. Jadi supaya tanah-tanah kampung tua itu disikat habis aja itu tujuannya itu ya. Ya, kemudian ya ini tadi sudah saya sampaikan ya harga tanahnya. Nah, jadi oligarki ini memang ngeselin seperti ini ya, masa cepat ini ya. Tadi yang geopolitik sudah disampaikan Ibu Vika ya. Nah, ini kita kalau secara Islam ya ayatnya jelas ya, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai, mendominasi orang-orang yang beriman. Nggak boleh itu kita berikan seperti itu ya. Secara geospasial ya, saya ini sebenarnya kepakaran saya geospasial multidisiplin ya. Itu memang kita itu tidak punya sistem informasi yang transparan ya. Seperti ini ya, ini peta yang saya ambil dari situsnya BPN nih, Bumi ATR BPN 2 ID. Yang Rempang kosong gitu kan, sedikit ya, ada sedikit tapi itu kalau kita zoom ada beberapa, tapi itu yang kawasan lindung saja ya. Dan secara umum memang di Indonesia ini masalah ini amburadul ya. Ini saya tunjukkan. Ini Kalimantan Timur ya. Saya sekarang banyak ke Kalimantan Timur. Itu daerah-daerah yang sudah diberi izin oleh ESDM untuk minerba ya, untuk batu bara. Tumpang tindih dengan izin untuk kehutanan ya. Nih kacau balon ya, hutan nih sini. Tumpang tindih lagi dengan izin dari BPN untuk HGU HGB. Tumpang tindih lagi dengan tanah yang sudah diberikan
zaman dulu untuk transmigrasi. Ya. Ini gimana ini seperti ini ya? Ini kenyataannya. Ya, teknologi memang penting juga ya, tapi dasar kalau akar pikirannya sudah error ya error semua ya. Ya, jadi inilah konflik agraria yang terjadi saat ini banyak sekali di seluruh Indonesia. Ini yang tahun 2022 ya. Yang tahun 2021 juga banyak yang belum selesai, nambah lagi ya. Kemudian secara ekologi ya ini tadi sudah disebutkan belum ada AMDAL ya. Di UU Cipta Kerja itu AMDAL pernah dihapus ya, pernah dihapus. Pokoknya sudah ada rencana tata ruang sudah beres, tapi RDTR-nya ini dibuat longgar sekali. Pokoknya kalau daerah belum bikin ya udah langsung tarik ke pusat saja. Itu daerah sudah nggak punya kemenangan, DPRD sudah nggak bahkan DPRD itu tidak lagi punya hak veto. Kalau dulu ya di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2006 ya, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 maaf ya, Undang-Undang Tata Ruang itu DPRD bisa memveto ya, bisa tidak menyetujui rencana tata ruang dari pemerintah. Di Undang-Undang Cipta Kerja DPRD hanya memberikan masukan. Ya, kalau bupatinya mau jalan terus ya silahkan ya, nggak bisa mengelak begitu ya. Nah, pada Undang-Undang Cipta Kerja yang baru AMDAL dimasukkan lagi. Ini satu-satunya yang mungkin agak berbeda ya. Ya, tidak dihapus, tapi ya mudah gitu ya, dibuat mudah. Nah, ini kan terus masyarakat adat melawan ya. Nah, masalahnya juga ada oknum maklar tanah yang sudah membeli tanah dari pemilik sebelumnya ya. Ini kemudian juga perumahan relokasi belum diapa-apain ya, disuruh pindah ke rusun, tapi juga pokoknya seperti inilah ya, sudah disampaikan ya. Nah, di Nusantara ini banyak sekali ya, ada aliansi masyarakat adat Nusantara, itu ada 400 komunitas ya, itu hampir semuanya punya masalah seperti ini ya, di Labuan Bajo, di Pohuwanto ya, dan banyak sekali yang lain. Problem komunikasi sudah dijelaskan tadi ya, jadi memang pemerintah itu perlulah kayak gini nih buat belajar psikologi, belajar sosiologi ya, nggak maksud main piting aja ya. Maksudnya mungkin baik jangan pakai senjata gitu maksudnya Pak Panglima itu ya, tapi yo meeting itu yo sakit betul bisa pingsan juga orang kalau yang meeting itu Brimob atau Kopassus gitu ya. Kalau Pak Menko bahkan langsung bulldozer saja ya, itu ya Allah ya. Kayak Khalifah Umar dulu. Khalifah Umar dulu ada warga di Mesir yang mau digusur tanahnya untuk bikin masjid loh, untuk bikin masjid itu. Dia nggak sudah tua, dia datang ke Madinah mengadukan gubernurnya itu Amr bin As itu. Umar bin Khattab hanya menyuruh ngambil tulang unta yang dari tempat sampah itu terus mengukir dengan pedangnya itu satu garis disilang gitu. Kayaknya Umar dengan Amr bin As sudah mensepakati beberapa kode-kode gitu. Itu orang Yahudi, yang dari Mesir itu orang Yahudi ya. Dia pulang ke Mesir bawa itu, Amr bin As langsung menggigil ketakutan dia. Menggigil ketakutan ya. Karena itu sudah bahasa yang sangat tegas ya. Dan akhirnya dia meng-cancel proyek itu. Meng-cancel proyek itu, dan karena keadilan itu malah orang Yahudi ini kemudian masuk Islam ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita jangan lupa juga bahwa ada spekulasi bahwa pemerintah terkesan terburu-buru ini untuk memenuhi permintaan investor asing ya, karena sudah mereka buru-buru mencari dana ya, dana segar untuk pemilu 2024. Nah, ya ini jelas oknum-oknum lah yang ini juga seperti itu. Kesimpulan ya, dari peristiwa ini kita banyak belajar ya, agar ke depan tidak terjadi di tempat yang lain. Intinya sekularisme yang dibungkus dengan demokrasi harus disingkirkan ya. Sistem ini yang menciptakan ketidakadilan dalam agraria, investasi hingga perlakuan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup ya. Dan sistem ini wajib diganti total dengan sistem Islam dan kita siapkan bersama ya, SOP-nya seperti apa beserta orang-orang yang akan menjalankannya seperti apa. Jangan-jangan kalau orang-orangnya bermasalah juga nanti bermasalah juga ya. Kemudian teknologi geospasial dapat digunakan sebagai tools untuk membantu menciptakan sistem pertanahan yang adil dan transparan. Ya, terakhir perlu ada perhatian terhadap situasi geopolitik internasional dan kemungkinan kecurangan yang dan korupsi terkait agenda pemilu 2024 serta di lapangan perlawanan tetap diteruskan, tetap tidak boleh anarkis ya, dan di situ di sisi lain wajib ada pendampingan secara hukum, politis, intelektual dan spiritual, jangan lupa ya, spiritual.
Dan sebelum saya akhiri ya, waktu saya sudah habis, saya akan bacakan sebuah puisi singkat saja ya. Ini karena Melayu adalah puisi ya. Dan ini karena juga bulan Oktober, bulan Sumpah Pemuda ya. Saya takjub dengan Bunda Azraini, beliau 72 tahun, tapi semangatnya lebih dari pemuda ya. Siapapun yang mencintai negeri ini adalah pribumi. Siapapun yang bersemangat membelanya adalah pemuda. Siapapun yang membuktikannya dengan taat syariah adalah bersumpah. Kami pemuda pribumi bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa kezaliman. Kami pemuda pribumi bersumpah berbangsa satu, bangsa yang berkemajuan. Kami pemuda pribumi bersumpah berbahasa satu, bahasa kebenaran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.